Nabi Adam adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri dan sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang pertama dan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, Nabi Adam dilebihkan oleh Allah dengan ilmu, pengetahuan alat untuk menggala dan mengungkapkan benda alam yang ada di muka bumi dan dibekali pula ilmu tentang hukum alam, sunatullah. Sebab itulah Nabi Adam ketika ditanya tentang nama-nama benda itu, berkat kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian setelah itu berkumpullah para malaikat dan berbaris mengelilingi Nabi Adam lalu bersujud sebagai penghormatan kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud karena ia menganggap dirinya lebih mulia daripada ia diciptakan dari api. Sedang Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan api inilah yang menyebabkan iblis itu sombong. Lalu Allah mengeluarkan iblis dan mengutuk buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Syad ayat 77-78 yang artinya, Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Lah ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dan pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang dolim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari sungai sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat, selama-lamanya tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia, menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya. Kepada mereka lah membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulanglah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan. Tuhan Allah mencela perbuatan mereka itu. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Di mana-mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu.
Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan muka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah. Hidup kembali dalam hari dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahwa ridha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah SWT yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai oleh manusia keturunan. Adam memerintahkan Adam dan Hawa tunan ke bumi sebagai benih pertama dan hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Kabil dan Habil adalah saudara sekandung dari Adam dan Hawa. Kabil sebagai kakaknya dan Habil sebagai adiknya. Kedua putra itu mempunyai sifat yang berbeda. Karena itulah sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang berakhir dengan pembunuhan Habil. Peristiwa ini berawal ketika Allah memerintahkan Nabi Adam menikahkan Kabil dan Habil secara silang lalu. Kabil tidak setuju selanjutnya untuk menyelesaikan itu. Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang korbannya diterima maka berhak nikah dengan Iklimah, seorang gadis manis saudara kembar Habil. Ternyata kurban Habil yang diterima. Kemudian Kabil datang mendekati Habil dan berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu." Lalu Habil berkata, "Sungguh Allah itu hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Dan seandainya kamu akan membunuhku, niscaya aku tidak akan membalas membunuhmu, sehingga kamu yang berdosa dan menghuni neraka." Lalu Kabil menjadi tambah marah dan membunuh Habil. Kemudian Allah mengutus 2 ekor gagak untuk memberi pelajaran kepada Kabil yang telah membunuh Habil. Kedua burung itu berkelahi hingga satu diantaranya meninggal. Kemudian gagak yang masih hidup itu menggali tanah. Gagak yang mati dimasukkan ke dalamnya dan ditimbuni dengan tanah. Dan Kabil tersentuh hatinya. Lalu Kabil menanam mayat Habil sebagaimana yang dicontohkan burung gagak tadi. Selesai mengkubur Habil selama 100 tahun lamanya. Dia tidak bisa tertawa dan tidak terlihat kemenangannya atas dirinya. Lalu Kabil lari ke kota Eden daerah Yaman.